Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Prasetyo. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan, gelombang 6, angkatan 48, kelompok 1. Izin memaparkan tugas agenda 2 individu 3, yaitu identifikasi dan analisis isu manajemen ASN dan smart ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Smart ASN. Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital, dan daya networking yang tinggi. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 3 isu yang ada di unit kerja. Yang pertama, yaitu masih banyaknya alat pengujian di unit PKB, pengujian kendaraan bermotor yang tidak terakreditasi dan terkalibrasi. Deskripsi, banyaknya unit PKB pengujian kendaraan bermotor milik Dinas Perhubungan yang tidak terakreditasi dikarenakan alat pengujian KIR tidak layak digunakan lagi, sehingga berdasarkan Pradjen Hubdat SK 1471 tahun 2017, UPKB tersebut tidak boleh beroperasi dan wajib melakukan permohonan kalibrasi ulang demi meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Dampaknya, meningkatnya kecelakaan di daerah tersebut karena Dinas Perhubungan tidak memiliki layanan uji KIR. Contohnya, apabila masyarakat ingin melakukan uji KIR numpang uji di kabupaten lain, pihak terlibat dan terdampak yaitu masyarakat, UPKB, dan BPTD. Isu yang kedua, masih adanya sebagian petugas yang belum mengikuti BIMTEK dan belum memiliki kompetensi sebagai petugas kalibrasi. Deskripsi, banyaknya ASN petugas kalibrasi yang belum memiliki kompetensi sebagai petugas kalibrasi dikarenakan belum mengikuti bimbingan teknik. Hal ini dapat mengurangi personil untuk melakukan kalibrasi. Berdasarkan peraturan Perdirjen Hubdat KP 1954 tahun 2019, yang dapat melakukan kalibrasi adalah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi kalibrasi. Dampak, kurangnya SDM di BPTD 6 Provinsi Bengkulu dan Lampung untuk melakukan kalibrasi, apalagi BPTD 6 menaungi 2 provinsi sekaligus. Pihak terlibat dan terdampak, BPTD dan UPKB Dinas Perhubungan. Isu yang ketiga, pendataan inventarisasi peralatan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor masih dilakukan secara manual. Deskripsi, pendataan inventarisasi peralatan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor masih dilakukan checklist secara manual, sehingga apabila petugas ingin melakukan kalibrasi harus membuka dulu buku checklist alat yang siap digunakan dalam kondisi baik. Kendalanya membutuhkan waktu yang lama untuk melihat checklist pada buku tersebut. Dampak yang timbul yaitu tidak mengetahui kondisi peralatan kalibrasi apakah dalam kondisi baik atau tidak saat akan melakukan kalibrasi. Pihak terlibat dan terdampak yaitu petugas kalibrasi. Dari ketiga isu tersebut, saya akan melakukan teknik analisis isu dengan metode APKL: aktual, problematik, kalayak, dan layak. Isu yang pertama, masih banyaknya alat pengujian di unit PKB pengujian kendaraan bermotor yang tidak terakreditasi dan terkalibrasi. Keterangan tidak memenuhi syarat atau TMS. Yang kedua, masih adanya sebagian petugas yang belum mengikuti BIMTEK
dan belum memiliki kompetensi sebagai petugas kalibrasi. Keterangan memenuhi syarat. Yang ketiga, pendataan inventarisasi peralatan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor masih dilakukan secara manual. Keterangan memenuhi syarat. Dari ketiga isu tersebut, 2 isu memenuhi syarat, sehingga 2 isu tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Isu yang pertama, masih adanya sebagian petugas yang belum mengikuti BIMTEK dan belum memiliki kompetensi sebagai petugas kalibrasi. Dalam segi urgency, mendapatkan skala 4, sedangkan dalam segi seriousness mendapatkan skala 5, dan dalam segi growth mendapatkan skala 3 dengan jumlah 12. Isu yang kedua, pendataan inventarisasi peralatan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor masih dilakukan secara manual. Dalam segi urgency mendapatkan skala 5, dalam segi seriousness mendapatkan skala 5, dan dalam segi growth mendapatkan skala 4 dengan jumlah 14. Dari kedua isu tersebut, satu isu memiliki jumlah yang tertinggi, yakni isu pendataan inventarisasi peralatan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor masih dilakukan secara manual. Isu ini akan saya analisis dengan faktor penyebab Fishbone diagram. Fishbone diagram memiliki 4 faktor, yaitu faktor sistem informasi pelayanan belum memadai, sedangkan untuk faktor diri sendiri, kurangnya inovasi dan skill digital. Untuk faktor lingkungan, banyaknya ASN yang berusia 40 tahun ke atas sehingga kurangnya kemampuan digital. Dalam faktor metode, yaitu masih menggunakan buku sebagai metode pendataan. Dari keempat faktor tersebut, saya akan mengusulkan gagasan kreatif untuk menyelesaikan core isu. Yang pertama, memunculkan ide-ide kreatif sehingga memunculkan inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, sosialisasi mengenai pentingnya kemampuan digital pada saat ini. Yang ketiga, yaitu menggunakan QR Code dan selanjutnya terhubung ke aplikasi Google Spreadsheet guna memudahkan dalam pencarian arsip data, hasil kalibrasi saat dibutuhkan, dan dokumen aman apabila terjadi kehilangan.